Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Ibu Fadil. Halo sahabat, apa kabar? Oh ya, saat ini saya sedang di halaman belakang mau ngambil sayur sawi. Sayur sawi ini nantinya mau saya pakai buat ini bikin mie tiaw goreng. Saat ini cuacanya sering panas ya, malah hampir tiap hari itu panas terik. Jadi tanaman saya ini kelihatan agak kurang terawat. Karena sebelumnya itu kan hujan terus ya hampir tiap hari, jadi saya nggak pernah nyiram tanaman karena udah disiram hujan. Karena udah kebiasaan nggak nyiram tanaman, ke bawah-bawah sampai sekarang, saya jadi suka lupa nyiram tanaman, padahal sekarang kan panas terik terus ya tiap hari. Ini sayur sawinya saya ambil 2 batang, karena saya pengen mie gorengnya itu banyak sayurnya. Nah, ini sawinya udah ada di tangan saya, tapi sebelum saya masuk dapur untuk mengolah, untuk membuat mie tiaw gorengnya, saya mau cek dulu bagaimana keadaan tanaman saya di musim panas ini. Kayaknya sampai di sini aja dulu ngecek tanamannya, karena saya kalau udah lihat tanaman suka lupa waktu. Bisa-bisa saya telat loh ke dapurnya. Baiklah, sekarang kita langsung ke dapur ya. Untuk kue tiaw goreng ini saya memakai kue tiaw kering seperti ini ya sahabat. Jadi ini mau saya rebus dulu. Sebetulnya sih saya pengennya mie tiaw basah, tapi saya nggak nemuin orang yang jual mie tiaw basah di sekitar sini. Nah, ini tuh saya temukan di Toserba deket sini, jadi ya udah saya beli ini aja. Nah, ini airnya udah mendidih, jadi sekarang mie tiawnya mau saya masukkan ke air yang lagi mendidih ini. Sebelum pancinya ditutup kembali, mie-nya saya aduk-aduk sebentar supaya semua mie-nya itu benar-benar terendam dengan air rebusannya. Nah, setelah semua mie tiawnya terendam air, sekarang pancinya baru saya tutup kembali. Lalu mie ini saya rebus sampai airnya mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih seperti ini, kompornya langsung kita matiin aja dan pancinya ditutup kembali, lalu biarkan aja sampai mie-nya mengembang. Kira-kira 10 menit kemudian baru pancinya dibuka lagi dan mie-nya ditiriskan. Seperti inilah jadinya mie tiaw yang saya rebus tadi. Oh ya, setelah kita tiriskan, mie-nya langsung kita siram dengan air dingin ya. Karena biasanya kalau nggak langsung disiram dengan air dingin, panas yang tersisa pada mie-nya itu bisa membuat mie-nya tambah mengembang dan lembek. Sekarang mie tiaw ini mau saya kasih bumbu marinasi terlebih dahulu ya sahabat ya. Untuk bumbu marinasinya itu saya memakai 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, dan 1 sendok makan minyak wijen. Ini mie tiawnya saya aduk-aduk dulu sampai semua bumbu marinasinya tercampur rata dengan mie tiawnya. Nah, ini sepertinya mie tiawnya udah tercampur rata dengan bumbu marinasinya ya sahabat. Sekarang mie ini kita diamkan aja dulu. Sementara itu saya mau potong-potong dulu sayurannya dan juga menyiapkan bumbunya. Ini 2 batang sayur sawi yang saya ambil dari halaman belakang tadi udah saya cuci bersih dan sekarang saya mau potong-potong dulu. Untuk bumbunya saya memakai bawang bombay, saya pakai setengah buah aja. Ini juga ada 1 sosis. Untuk sayur lainnya saya juga memakai bunga kol. Ini bunga kolnya udah saya siangi dan saya rendam dengan air yang diberi sedikit garam. Ini nanti dicuci bersih kembali sebelum ditumis ya sahabat ya. Nah, sekarang saya mau siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya ini di sini saya memakai merica butiran sebanyak kurang lebih 1/4 sendok teh. Atau boleh juga tergantung selera masing-masing. Saya juga memakai bawang putih sebanyak 3 siung. Dan ini kemiri ya, 1 butir. Seperti biasa sebelum bumbunya dihaluskan, saya tambahkan sedikit garam dan sedikit air. Nah, ini bumbunya udah halus ya sahabat ya. Sekarang saya mau panaskan sedikit minyak untuk menumis.
Ini sepertinya minyak gorengnya udah cukup panas. Sekarang terlebih dahulu saya mau buat orak-arik telurnya. Setelah orak-arik telurnya jadi seperti ini, sekarang saya mau tambahkan irisan bawang bombaynya. Bawang bombaynya saya tumis sampai layu. Ini sepertinya udah cukup ya. Sekarang saya mau tambahkan irisan sosisnya. Untuk sosisnya ini sepertinya matangnya udah cukup ya sahabat ya. Sekarang saya mau tambahkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Untuk bumbu halusnya ini saya tumis sampai tercium aroma wangi dari bumbunya. Setelah tercium aroma wangi dari bumbunya, sekarang saya tambahkan sedikit air. Saya tambahkan juga sedikit gula pasir. Gula pasir ini kan fungsinya untuk supaya ada rasa gurihnya ya. Jadi untuk penambahan gula pasirnya ini hati-hati, jangan sampai kebanyakan. Kalau gulanya ini kebanyakan, ntar rasanya malah kemanisan ya. Sekarang saya tambahkan bunga kolnya. Ini bunga kolnya udah saya cuci bersih lagi ya. Tadi kan saya rendam dengan air dan tambahan sedikit garam. Untuk bunga kolnya ini kita oseng sampai matang ya. Kalau saya sih nggak suka terlalu matang. Jadi kalau digigit itu masih berasa ada renyahnya. Oh ya sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Masih lancar kan ya ibadah puasanya? Nah, bagi saya ini udah cukup matang bunga kolnya ya. Setelah bunga kolnya matang seperti ini, sekarang saya tambahkan mie tiaw yang udah saya marinasi tadi ya. Sekalian saya tambahkan juga sayur sawi yang udah saya potong-potong tadi. Ini mie tiawnya saya bolak-balik terus sampai matang ya sahabat ya, supaya nggak lengket bagian bawahnya. Oh ya, saya mau ucapkan banyak-banyak terima kasih buat semua sahabat yang udah selalu mendukung channel YouTube ini. Semoga sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan tercapai apa yang sahabat semua cita-citakan. Buat yang baru mampir, yang belum subscribe, boleh silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya karena akan selalu ada video saya yang lainnya. Nah, ini sepertinya mie tiaw gorengnya udah matang ya. Sekarang saya matikan aja kompornya. Tadi kan saya sudah sebutkan ya, kalau untuk bahan dasar mie tiawnya itu saya lebih memilih mie tiaw basah, karena kalau mie tiaw basah itu kan teksturnya lebih kenyal dan mie tiawnya tuh nggak gampang putus. Untuk bahan dasar mie tiaw kering ini teksturnya itu nggak terlalu kenyal, lebih mendekati tekstur mie telur dan gampang putus juga. Karena kue tiaw gorengnya udah selesai, sekarang saya mau siapkan minumannya ya. Untuk minumannya saya buat yang simple aja, yang mudah cara membuatnya dan nggak butuh waktu lama. Seperti es melon selasi ini nggak pakai ribet dan nggak butuh waktu lama untuk membuatnya. Untuk buah melonnya ini dibentuk menurut selera aja ya. Bisa diserut juga atau dibulet-buletin kayak gini. Ini buah melonnya udah selesai saya bulet-buletin. Untuk penyajian es melon selasihnya, pertama saya letakkan melonnya dulu di dalam gelas. Kemudian saya tambahkan biji selasihnya. Saya tuangi juga air minum secukupnya. Terakhir saya tambahkan sirup melon sampai secukupnya aja, tergantung selera. Ting ting bu, ting ting.
Ting ting Mbak, ting ting. Supaya rasanya lebih segar, jadi saya tambahin sedikit es batu ya. Baiklah sahabat, demikianlah mie tiaw goreng dan es melon selasi dari saya. Terima kasih buat yang udah menonton, sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.